Nah, itu ngomongin investor ya, karena Hmm. memang kalau misalnya kita mau bikin film dengan uang orang lain, tentunya kita ada sesuatu yang harus kita bukan kompromi, tapi bisa dibengkokin sedikit yang tidak mengganggu apa yang ingin kita katakan, which is fine menurut gua sih. Ya, Em, Selain tentunya kita mempertahankan visi kita kepada investor, tentunya along the way ketika kita sedang menjalani proses pembuatan film, bakal ada aja yang membuat kita eh, tergoda atau dipaksa untuk mengubah visi gitu. Bisa saja karena ketersediaan lokasi, ketersediaan sumber daya yang lain-lain yang mungkin tidak bisa membuat kita susah untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, itu juga kita harus punya visi, kita mau bikin apa. Jadi nggak gampang film kita bakal berubah menjadi sesuatu yang tadinya kita rencanakan A menjadi sesuatu yang nggak bisa kita bilang visi kita lagi gitu kali ya. ya benar. Yang penting karena kita nggak akan pernah, I don't know, gue seumur hidup gue belum pernah ngalamin di mana film yang gue bikin itu 100% dengan apa yang gue bayangkan. Karena pasti ada situasi-situasi yang mengharuskan lokasi lah, apalah, yang akan ada perubahan sedikit-sedikit. Tapi selama pesan inti atau core inti dari yang kita pengen katakan sampaikan ada, I think sutradara juga harus bisa berkompromi, Mm-mm. tapi tidak tidak ke core idealismnya atau ke core message dari filmnya, itu yang tidak bisa dikompromi, core visionnya tidak. Tapi kalau soal logistik, soal lokasi, soal kadang-kadang soal jadwal pemain harus ganti orang lain atau apa, mungkin itu boleh lah, tapi menurutku Ya. yang penting core visionnya tidak. Ya, berarti tadi yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sutradara harus Hmm. persisten. Persisten apa yang mau kita katakan, persisten dengan visi kita, dan persisten juga kalau misalnya susah untuk mendapatkan sumber daya yang kita butuhkan untuk bikin film. Ya, Karena ya, untuk masuk menjadi seorang sinias kan nggak gampang ya. Banyak cara-caranya. Kadang-kadang kita mengajukan pitching sebuah project, either ke produser atau ke investor, kita ditolak, jangan langsung kayaknya nggak cocok nih, tapi betul-betul harus persisten. Selain ya. persisten, apalagi ya Paul kira-kira? Tentunya setiap profesi ada ilmunya, semua orang harus belajar film dulu gitu. Kalau lo belajar filmnya di mana sih by the way? Kalau gue sih, gue formal training, gue kuliah di Arizona State University. Ya. Um, Majornya directing, minornya scriptwriting sama producing. Mm-mm. Dan ya gue setuju sih bahwa seorang sutradara itu harus belajar dulu. Tapi I think a lot of people like you, for example, is a good example bahwa uh, tidak harus formal, tidak harus Ya. sekolah film. Mm-mm. Yang penting adalah knowing the knowledge lewat nonton, lewat baca-baca buku yang tepat, nonton film-film yang tepat. Mm-mm. Dan kalau gue sih selalu bilang kalau the best way to learn to be a filmmaker or a director adalah baca, nonton, Mm-mm. bikin, tunjukin depan orang, terima feedback, bikin, tunjukin ke orang, terima feedback, repeat, repeat, repeat until you die. Dan itu juga nggak bakal jago-jago bikin film. Sampai kita bikin film yang ke 100 juga nggak jago-jago ya. Iya, iya. But I think kalau jago mungkin it's very hard to say if anybody is ever really completely jago gitu. Tapi Ya betul. yang penting we keep learning every time we do something. Itu yang penting. Yes. Ya. Nah, Ada Q&A, ada question nggak ya dari sesi kita yang pertama nih? Apa yang dibutuhkan ini untuk jadi seorang saudara di situ? udah banyak sekali yang ngumpul. Coba Uh, dipilih. Coba lihat ya, let's see. Oke, ini pertama dari Nujias. Bang Joko, proses sutradara ngajuin skrip ke investor atau produser gimana tuh Bang? Oke, selain itu karena kita akan masuk ntar tuh Oh ke ya, how to get oh funding. ya, itu funding bener ya. Ya. Oke, sama juga tentang funding, belakangan aja biayanya berapa? Eh, apa yang dibutuhkan? Oke, let's see. Ini nanya apakah untuk jadi filmmaker harus konsisten upload filmnya di YouTube? Menurutku sih tidak ya. Enggak. Maksudnya upload upload ke YouTube untuk apa ya?
mungkin untuk to get mungkin more maksudnya customers ya. portofolio gitu ya. Iya, Portofolio, bikin film pendek, diupload. Sebenarnya nggak harus ke YouTube. Bisa salah satunya mungkin ke YouTube, tapi bisa kita masukkan submit ke festival. Ada juga orang iya. yang tidak submit ke YouTube, tidak submit ke festival, tapi langsung kirim link ke produser atau Yeah, ke that works as well. production houses. That also works gitu.